sini ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang, menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Hidupku Yesus, Kau selalu hebat.
nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sama-sama katakan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Nyanyi haleluya, haleluya, ku nyanyi haleluya, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Katakan, sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Oh, sungguh kau hebat Tuhan, sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita yang Tuhan percayakan kepada kita, mari kita sama-sama bersyukur kepada Tuhan. Kita awali dengan doa, kita bersyukur, kita berterima kasih. Kami bersyukur pagi hari ini, Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Engkau telah memberkati kami, Engkau memberi yang terbaik bagi kami. Apapun yang kami perlukan, Tuhan sudah menyediakan bagi kami Bapa. Dan kami percaya Tuhan pagi hari ini, Tuhan pasti memberkati kami. Terima kasih untuk kami boleh belajar akan firman Tuhan. Pimpin kami Roh Kudus sampai pada akhirnya. Di dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Mari kita bersama-sama untuk kita membuka firman Tuhan di dalam Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Markus pasal 4 ayat 35 sampai 41. Demikian firman Tuhan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata pada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu lain juga menyertai dia. Ayat 37.
Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun dan menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Ayat 40. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Saudara dikasih Tuhan, sungguh luar biasa firman Tuhan untuk pagi hari ini membawa kita untuk mengerti apa yang terjadi yang dialami murid-murid Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, yang namanya ketakutan itu tidak memandang siapa kita. Entah kita orang pandai, entah kita orang kaya, entah kita memiliki segala sesuatu, ataupun kita orang yang percaya. Kita mungkin pendoa di gereja, kita rajin ibadah di gereja. Itu tidak menjamin kita tidak takut. Ketakutan suatu hal yang pasti. Yang namanya ketakutan itu seringkali menghantui kita, siapapun kita orangnya. Dan itu sudah menjadi fakta yang terjadi dalam kehidupan manusia. Kalau tadi dikatakan dalam ayat 40, dikatakan di sana ayat 40 dari firman Tuhan yang kita baca. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Dan dalam ayat 41 dikatakan mereka menjadi sangat takut. Seru yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat murid-murid dengan Yesus, mereka dalam satu perahu. Tapi kita melihat di sana, murid-murid itu merasa ketakutan, saudara dikasih Tuhan. Jadi itu sebabnya yang namanya ketakutan itu seringkali menghantui kita. Siapapun kita orangnya dekat kepada Tuhan, atau engkau menjadi pendoa, atau apapun kita pasti ada rasa ketakutan. Dan itu juga menjadi fakta terjadi dalam kehidupan kita. Saudara dikasih Tuhan, sehingga membuat manusia itu tidak berdaya. Tidak ada kekuatan ketika mereka merasakan takut. Saudara dikasih Tuhan, pagi hari ini, apa yang menjadi ketakutan kita saat ini? Mungkin ekonomi kita sudah mulai merosot, atau mungkin keluarga kita sudah mulai tergoncang. Mungkin sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Kita merasa takut, kapan penyakit saya itu sembuh? Kapan ekonomi saya dipulihkan? Dan kita merasa ketakutan. Atau apapun itu. Tapi pagi hari kita bersyukur kita punya Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat baik. Kita punya Tuhan yang sanggup menolong kita dari tengah-tengah badai ketakutan. Seperti apa yang terjadi, yang dialami murid-murid Tuhan ketika ada dalam perahu itu kemasukan air laut, mereka sudah mulai ketakutan yang sangat luar biasa. Ayat 37 berkata, lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Inilah alasannya murid-murid Tuhan merasa ketakutan. Karena dikatakan di sana mengamuklah taufan yang sangat dahsyat. Angin badai yang begitu dahsyat. Bahkan menyembur masuk, air itu menyembur masuk dalam perahu. Dan perahu itu menjadi penuh. Alasan mereka takut, karena itulah yang terjadi pada waktu itu. Saudara dikasih Tuhan, apapun yang dialami murid Tuhan ini, sebuah gambaran ketakutan kita dalam kehidupan kita di akhir zaman ini. Banyak hal yang akan terjadi di depannya.
Saudaraku, bahkan yang sudah kita lewati beberapa tahun yang lalu, kita mungkin masih ingat yang terjadi pada waktu tahun 2019, 2020 dan seterusnya, dikatakan di sana. Ada sesuatu hal yang sangat menakutkan. Yang dikatakan ada badai, wabah, penyakit, virus COVID yang menakutkan pada waktu itu. Itu yang terjadi. Banyak orang takut. Takut keluar rumah. Mereka mau ngurung diri di rumah. Sekedar dikasih Tuhan. Memang kita melihat wabah penyakit virus COVID itu. Banyak orang yang meninggal. Sekedar dikasih Tuhan. Sehingga banyak orang yang takut. Atau mungkin ada badai taufan yang menakutkan yang kita alami hari-hari ini. Saudara yang dikasih Tuhan, pagi hari ini saya boleh sampaikan apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, virus apapun yang terjadi, firman Tuhan katakan, jangan takut. Tuhan sampaikan kepada kita, jangan takut. Ingat firman Tuhan di dalam Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 dikatakan di sana. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saudara dikasih Tuhan, Tuhan katakan jangan takut. Kita tidak perlu takut terhadap badai apapun yang kita hadapi, badai apapun yang menggoncangkan kita, atau sebesar apapun badai itu, kita tidak perlu takut sebab Tuhan sudah sampaikan firman-Nya kepada kita, jangan takut. Ketika Tuhan berkata, jangan takut, Tuhan pasti menyertai kita. Kalau kita mau mengerti hal ini, Tuhan pasti menyertai kita. Tuhan pasti menolong kita. Tuhan pasti memberikan damai sejahtera kepada kita. Jangan khawatir. Jangan takut. Tuhan pasti menolong kita. Saudara yang dikasihi Tuhan. Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7 dikatakan di sana. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Artinya saudara dikasih Tuhan, ketika kita mengalami badai kehidupan yang menakutkan atau badai apapun itu yang menakutkan itu, jangan kita pernah khawatir. Jangan pernah kita cemas. Sebab semua yang terjadi, yang kita alami dalam hidup ini, semuanya atas seizin Tuhan. Dan Tuhan katakan, mintalah damai sejahtera. Dan Tuhan menyediakan damai sejahtera untuk kita. Minta damai sejahtera itu dari Allah untuk memelihara hati kita. Memelihara pikiran kita dari ketakutan. Nyatakan itu semuanya di hadapan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, sampaikan itu kepada Tuhan. Apapun yang menghantui kita, apapun badai yang mau menggoncangkan kita, datanglah kepada Tuhan. Minta damai sejahtera dari Allah. Dan damai sejahtera dari Allah itu akan memelihara hidup kita. Memelihara hati kita. Memelihara pikiran kita. Dari ketakutan yang ada. Saudara dikasih Tuhan. Kalau kita menjadi takut, kita tidak akan pernah kuat. Tidak ada kemenangan. Firman Tuhan berkata, di mana ada ketakutan, di situ tidak ada ketenangan. Tidak ada damai sejahtera, tidak ada sukacita, tidak ada kebahagiaan. Itulah ketakutan. Oleh sebab itu, kita tidak perlu takut. Kita punya Tuhan, kita punya Allah yang luar biasa.
Tuhan mengasihi kita. Kita harus tetap tenang dan percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan. Yesaya 30 ayat 15, firman Tuhan berkata, dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Dikatakan sana dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Dengan bertobat dan tinggal diam dalam Tuhan, kamu diselamatkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang pertobatan artinya mengaku dosa di hadapan Tuhan dan tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Dan tetap menaruh percaya kepada Tuhan dan tetap tenang dalam Tuhan. Kita pasti berkemenangan untuk melewati badai hidup, badai taufan yang dahsyat. Tetap tenang di dalam Tuhan. Dan kita pasti berkemenangan untuk melewati badai kehidupan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan. 1 Korintus pasal 15 ayat 58, firman Tuhan berkata, karena itu saudaraku yang dikasihi, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara yang dikasihi Tuhan, meskipun berada di tengah badai persoalan, demi persoalan kehidupan kita, tetaplah berdiri teguh di dalam Tuhan, dalam kuat kuasa Tuhan, supaya kita mencapai kemenangan. Karena Yesus yang kita sembah, Dia menopang kehidupan kita. Yesus Kristus yang menopang hidup kita. Karena firman Tuhan berkata dalam Mazmur 37, ayat 23 sampai 24. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mungkin perlu mengerti bahwa Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu lurus. Tuhan tidak pernah berjanji jalan selalu rata. Tapi Tuhan berjanji akan menyertai kita. Sekalipun ada badai, sekalipun ada taufan yang dahsyat, Tuhan berjanji Dia menyertai kita. Dia mampu mengangkat kita dari semuanya itu. Saudara dikasihi Tuhan, sekalipun kita berjalan dalam badai hidup itu, kita pasti sanggup melewati itu semua. Sebab Tuhan pasti memberikan kekuatan, kemampuan untuk kita tetap berdiri, untuk kita tak berjalan di tengah badai itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan memberikan kekuatan yang luar biasa bagi kita. Jangan pernah kita takut. Jangan pernah kita khawatir. Kita sanggup melewati semuanya itu. Karena kita bersama Tuhan. Di dalam firman Tuhan, Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31, firman Tuhan berkata, tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Ayat 29, Dia yang memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan taruna-taruna jatuh tersandung. Ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Sekali lagi dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang menantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Untuk tetap berdiri teguh, untuk tetap berhadapan dengan ketakutan itu. Berdiri teguh
di tengah badai kehidupan. Bahkan dikatakan seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya melintasi badai yang hebat. Saudara yang dikasihi Tuhan, tentu kita tahu Raja Wali semakin badai kencang, semakin dia naik lebih tinggi, semakin badai kencang, semakin dia naik lebih tinggi. Begitupun kehidupan kita, saudara yang dikasihi Tuhan. Orang-orang percaya kepada Tuhan, semakin ada badai, kita pun harus semakin mendekat kepada Tuhan. Semakin ada ketakutan, kita pun harus mendekat, semakin melekat kepada Tuhan. Karena dalam Tuhan ada pertolongan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Berbahagialah saudara yang dikasihi Tuhan. Kita punya Tuhan yang sangat luar biasa, yang terus menyertai kita, bersama-sama dengan kita. Puji nama Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang sangat luar biasa bagi kami. Kami bersyukur kami punya Tuhan yang terus menyertai dan melindungi kami, memberkati kami. Kami tidak akan pernah takut lagi sebab Engkau beserta kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat Bapa yang baik. Oleh sebab itu sepanjang hari ini Tuhan berkati kami di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati kita semua.